apa kabar? Sehat-sehat ya guys. Langsung aja, ini apa yang akan terjadi selanjutnya di 2020 buat kamu ya. Kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kamu and pilih melalui intuisi kalian. Dan sekali lagi aku ingetin, pilih melalui intuisi kalian ya guys. Silahkan pause video ini apabila diperlukan. Dan tolong diingat ini cuma general reading, jadi ambil apa yang resonate buat kamu. Dan kalau ada yang gak resonate, it's okay, gak apa-apa sama sekali. Silahkan pilih ke grup yang lain aja. Dan saya mohon maaf ya kalau saya ngomongnya agak kayak gimana, karena saya akan ngomong apa adanya di sini. Oke, I'll see you guys in your group. Bye bye, high five. Oke guys, ini bacaan untuk kalian yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan fair-fairan aja ya guys ya. Yang saya ngeliatnya, kalian mohon banget hati-hati ya dengan orang-orang sekitar kalian. Entah kenapa saya ngeliatnya di tahun ini memang adalah tahun yang gak mudah buat kalian. Mungkin beberapa dari kalian yang kayak ngerasa ketika kamu ngelakuin sesuatu, ketika kamu bertindak, berbicara, atau mungkin hanya mengungkapkan perasaan kamu, pasti ada aja yang dilihat salahnya, dilihat celahnya oleh orang-orang sekitar kamu, baik dari teman kamu, keluarga kamu, sampai lingkungan profesional gitu ya. Nah, jadi tahun ini adalah tahun yang gak mudah buat kamu, tapi kamu berhasil melaluinya sampai detik ini. Jadi congratulations, you should be proud of yourself. Itu yang pertama-tama saya mau ngomong. Saya bilang fair-fairan ini, kenapa saya bilang kayak gini? Saya ngelihatnya ada sesuatu yang kemungkinan sebenarnya adalah situasi yang sebenarnya udah lama terjadi dalam kehidupan kamu. Entah situasinya apa, karena ini general reading ya guys, jadi tolong ambil apa yang resonate dengan kamu, karena masing-masing viewer berbeda situasinya. Cuman konsepnya adalah, intinya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu yang kamu menghindar. Entah sesuatu yang, saya bilang sesuatu ini nih agak mengkonsumsi pikiran kamu sih. Mengkonsumsi pikiran kamu dalam arti kayak gini. Mungkin ini berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan orang dimana kamu takut kalau kamu kalau kamu berbicara dengan orang lain, kalau kamu jujur atau mengungkapkan hal ini kepada orang lain, kamu takut nanti malah dijudge oleh orang banyak. Itu yang saya ngeliatnya. Atau mungkin kamu takut ketika kamu kayak menunjukkan diri kamu yang apa adanya, menunjukkan diri kamu yang sebenarnya terhadap orang-orang sekitar kamu, baik dengan keluarga maupun kayak gimana. Kamu takut nanti akan ada salah paham. Atau mungkin ada sesuatu yang saya bilang, ada sesuatu yang selama ini kamu pendam, saya ngeliatnya. Dan ini kayak sesuatu yang sebenarnya kamu berusaha untuk menghindari. Sampai di tahun ini, saya ngeliatnya kamu terus menghindari guys. Dan ini adalah situasi yang sebenarnya udah cukup lama mengkonsumsi pikiran kamu. Cuman kamu berusaha, masa bodoh. Cuman saya mau bilang ya guys ya, segimanapun kamu berusaha untuk menutupi, segimanapun kamu berusaha berlari, dan bahkan kadang kesannya ketika orang mau mengajak kamu ngobrol, kamu agak defensif. Karena alasan kamu defensif ini, I have no judgment ya with you, karena saya tahu semua orang punya struggle-nya masing-masing. Cuman maksud saya, ketika kamu jadi defensif ketika orang mau membahas ini, atau ketika orang kayak ada secara tidak sengaja membahas tentang situasi ini, karena kamu kayak kamu nggak yakin kalau orang lain itu mau mengerti akan kondisi kamu. Karena saya ngeliatnya orang-orang sekitar kamu itu kayak mau menang sendiri ya iya. Yang kedua, mereka cenderung mau kamu bertingkah laku sesuai dengan kemauan mereka. Itu yang saya ngeliatnya. Jadi ada dimana kamu ngerasa kamu agak hopeless. Kamu ngerasa kalau misalnya kamu berusaha pun juga nanti takutnya nanti ribut sama yang lain gitu loh. Jadi saya ngeliatnya di November, Desember ini, akhir tahun ini ya, saya mohon kamu hati-hati banget
dengan orang-orang sekitar. Dan ini perubahan ya guys ya, perubahan yang saya ngelihatnya, apa yang kamu takuti, apa yang kamu tutup-tutupi, itu saya takutnya nanti bisa kebongkar loh. Saya nggak tahu gimana caranya. Ini by the way ini prediksi ya guys ya, prediksi, oke? Alasan kenapa saya takutnya ini akan kebongkar, karena sepertinya memang sudah saatnya guys. Ini harus apa ya, kayak kamu harus berani menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Dan orang-orang harus menerima, nggak harus sih, orang-orang, saya rephrase, orang-orang yang baik sama kamu, yang peduli sama kamu, akan menerima kamu apa adanya, terlepas dari semua situasi yang kamu alami. Karena saya tahu apapun yang kamu alami, apapun yang tanda kutip sesuatu yang udah consume kamu ini, situasi ini, sesuatu ini, seseorang ini, itu adalah sesuatu yang emang cukup draining loh buat diri kamu. Jadi saya ngeliatnya orang-orang yang peduli sama kamu akan nerima kamu, tapi hati-hati dengan orang-orang lain ya guys. Yang saya ngeliatnya beberapa orang akan langsung mengejudge kamu, atau mungkin bahkan kayak udah nggak ngelihat kamu dengan cara pandang yang sama lagi gitu loh. Terus juga saya ngeliatnya perubahan ini harus terjadi guys, karena fondasi dari kehidupan kamu ini ya, yang saya ngeliatnya ini emang beberapa hal harus diubah total, karena fondasinya sendiri itu tidak kuat. Jadi makanya saya mohon, ketika memang sudah momen ini terjadi, saya ulangi ya, ketika momen ini udah terjadi, tolong dibiarin aja, tolong berusaha untuk menerima. Saya menggunakan kata berusaha di sini karena saya tahu memang tidak mudah, terutama dari orang-orang sekitar kamu yang kesannya kayak apa ya, terlalu cepat menghakimi tanpa betul-betul mencari tahu apa sebabnya di balik semua kisah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan saya harapnya kalau kamu menolak situasi ini untuk terjadi, saya takutnya malah ini bisa terus berlangsung dan akan selalu menjadi momok dalam kehidupan kamu. Karena ini nggak akan selesai, nggak akan pernah selesai kalau memang kamu nggak membiarkan perubahan ini terjadi guys. Dan perubahan ini yang akan langsung, saya ngeliatnya, mengubah kehidupanmu secara total sih, baik dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk. Saya nggak tahu, tergantung dari situasi kamu masing-masing. Tapi percaya, apapun ini demi kebaikan kamu. Mungkin yang awalnya kamu ngerasa ini disaster, perubahan ini, tapi percaya nggak percaya guys, ini semua demi kebaikan kamu. Dan mau kamu berlari kayak gimana pun, sebenarnya kamu udah berlari terus guys dalam siklus limbo kalau saya ngelihatnya. Karena mau kamu berlari ke dalam apapun, saya ngelihatnya situasi ini atau seseorang gimana gitu ya, sesuatu ini selalu menghantui kamu. Saya ngelihatnya kayak gitu. Dan rasanya kita ada Nine of Swords ya, rasanya itu nggak enak guys, rasanya itu nggak enak. Yang saya ngalamin tuh kayak gini, makanya ngomongan, cara bicara saya pun agak nggak enak, karena saya rasanya kayak ada nggak tenang gitu hatinya, ngerti ya. Nah jadi apapun yang terjadi nanti, saya harapnya itu adalah sesuatu yang harus kamu jalanin, dan ini akan ngubah semuanya, memberikan awal yang baru kepada kamu, demi kebaikan kamu juga. Kalau memang ada salah paham dengan keluarga, dengan teman terdekat, dengan pasangan, semuanya cukup dijelasi kepada mereka, begini sebenarnya. Dan ingat, orang yang peduli sama kamu itu adalah orang yang menerima kamu apa adanya dan tetap mendukung kamu tanpa menghakimi kamu. Dan orang-orang yang langsung mengejudge kamu, maka kamu tahu sendiri gimana mereka. Karena ada beberapa saat dimana kita sadari kalau orang itu diambil gitu ya, gak ada lagi dalam kehidupan kita, udah ada jarak gitu antara kamu dengan yang lain. Itu karena katanya sih, karena Tuhan ingin memberitahu kamu kalau kamu gak mendengar percakapan yang terjadi ketika kamu gak sama mereka gitu loh. Makanya mereka diambil.
Intinya sih kayak gitu. Terus pesan buat kamu, saya langsung aja. Pilihan akan selalu ada, dan setiap harinya aku belajar untuk bisa lebih memantapkan hati. Jatuh bangun kehidupan tidak akan membuat semuanya menjadi kacau, karena semua tergantung dari pikiranku. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, semua tergantung dari cara pandangnya. Terus untuk zodiaknya kita ada Scorpio, Cancer, Air sign, Libra, Aquarius, Gemini, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Jadi intinya itu aja ya guys ya. Ingat, hati-hati banget, bersabar, tapi yakinin perubahan ini untuk yang terbaik buat kamu. Oke, dijalanin aja dulu. Semangat ya guys ya, semangat. See you, bye bye, high five. Oke, kamu apa kabar? Aku harap kamu sehat-sehat ya guys. Ini aku langsung aja di akhir tahun ini ya. By the way, aku ngomong dulu backgroundnya. Saya ngeliatnya kamu bener-bener workaholic in the best way possible. Kamu bener-bener orang yang bekerja keras banget. Kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu kayak gak sungkan, dan kamu komit banget dengan pencapaian kamu itu. Kamu gak sungkan namanya bekerja keras. Orang ngomong, misalnya contoh ya, orang lain bilang kamu ngelakuin ini ya, kamu ngelakuin lebih dari ekspektasi. Biasanya kayak gitu. Dan saya ngeliatnya ini juga apa ya guys, entah kenapa saya ngeliatnya kamu adalah seseorang yang mungkin mempunyai emang ambisi, dan kamu tahu apa yang kamu mau. Ambisi, ketika saya bilang ambisi, ini adalah sesuatu yang memang kamu inginkan sudah lama. Cuman kamu ngerasa apa ya, kadang ada di saat dimana orang-orang sekitar mungkin tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Mungkin orang-orang sekitar yang bertanya-tanya, kamu tuh kenapa sih ngelakuin sampai kayak gitu? Mungkin orang-orang sekitar bingung, kamu tuh kenapa sih bekerja keras, tanda kutip, kayak orang gila kayak gini. Tapi mereka gak ngerti apa yang kamu mau. Dan saya yakin kamu orang yang gak terlalu mau peduli dengan omongan mereka. Yang penting aku capai impian aku itu, aku capai goal aku itu. Saya ngeliat orang yang sangat ambisius di sini. Saya ngeliat orang yang grounded dan logical banget. Dan memang kamu adalah seseorang yang mementingkan akan namanya financial security. Kamu yang, kalau istilahnya ya, kalau kamu mempunyai pasangan, kamu bukan orang yang selalu berkata I love you, dadadada. No, kamu lebih orang yang, kita nanti udah bayar sewa belum? Kita udah mau beli rumah lagi nggak? Misalnya kayak gitu-gitu. Kamu benar-benar orang yang, saya nggak bilangnya kamu terlalu materialistis, nggak. Kalaupun kamu dicap orang materialistis, itu karena kamu tahu apa yang kamu mau. Karena kadang kamu ngerasa, emang cinta bisa ngasih aku makan ya? Sorry ya, tapi itu yang saya ngeliatnya. Jadi kamu yang bener-bener yang orangnya logis banget, realistis juga gitu loh. Dan ini juga saya ngeliatnya kamu kayak gini karena ada kekhawatiran di diri kamu. Kamu khawatir apakah nanti dengan gaji kamu, dengan pendapatan kamu segini udah bisa sampai nanti ke jangka panjangnya. Kamu mikirin jangka panjang, kamu mikirin masa depan. Kamu nggak terlalu mikirin tentang masa sekarang. Oh, hari ini aku bisa makan, oke, tapi nanti gimana ke depannya? Dan kamu orang yang selalu mau level up guys, level up terus. Oke, posisi aku sekarang kayak gini, aku udah punya bisnis sudah kayak gini misalnya ya, nanti lebihnya ke depannya kayak gimana? Kalau aku punya pasangan nanti dianya kayak gimana gitu loh. Nah, tapi ini yang saya ngeliatnya di bulan tahun ini, mohon hati-hati ya guys. Hati-hati, jangan terlalu, saya tahu ini bisa jadi hal yang baik, tapi bisa jadi hal yang buruk ketika kamu terlalu memegang erat apa yang udah kamu punya. Baik itu secara physically, kayak dalam sesuatu yang physical, dalam arti materi kamu, sesuatu tangible yang bisa harta kamu, materi segala macam. Tapi juga bisa dalam yang intangible gitu ya, yang kayak waktu, emosional, kayak gitu-gitu. Ada saatnya dimana kamu harus berbagi. Ada saatnya dimana kamu lebih baik
lebih banyak menghabiskan waktu, berusaha ya guys, menghabiskan waktu dengan orang-orang sekitar kamu. Alasannya kenapa saya bilang begini, karena semakin banyak, semakin sering kamu fokus dengan kayak lebih tepatnya, ketika kamu ngerasa kehidupan kamu nggak balance, ketika kamu ngerasa kamu hanya fokus dengan impian kamu ini, goal kamu ini, tapi kamu lupa dengan orang-orang sekitar kamu, dan ini kan akan terjadi imbalance nih, nggak keseimbangan antara personal life kamu, professional life kamu. Dan ketika ini terjadi, aku takutnya kamu akan ngerasa hampa. Kamu akan ngerasa hampa di saat dimana kamu ngerasa semua pencapaian kamu, semua materi yang berapapun kamu punya ini, seberapa besar pendapatan kamu, harta semuanya, atau mungkin pendidikan kamu, posisi kamu, nanti kamu takut, saya ngerasa nanti kamu ada satu saat kamu ngerasa hampa semuanya. Nanti ada di saat saya takutnya kamu akan bertanya, apa arti semua ini? Apa makna dibalik semua hasil kerja keras saya? Kamu akan ngerasa ada sesuatu yang kurang di sana. Dan itu saya ngeliatnya perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kamu di tahun ini. Jadi saya ngeliatnya mungkin sebelumnya kamu ada addiction ya. Addiction dalam arti tanda kutip, mohon maaf, kayak entah itu workaholic atau mungkin yang lain, karena kita ada the devil, jadi kayak agak obses gitu. Dan bisa jadi orang ini ngelihatnya sebagai pelarian, tapi bisa jadi juga sebagai hobi. Jadi tergantung dari kacamata orang yang melihatnya ini. Saya ngelihatnya kamu emang hobi gitu loh, kamu emang hobi belajar, kamu emang hobi misalnya ya bekerja gitu. Cuma di saat itu saya ngelihatnya ya jangan sampai nanti kamu jadi nggak seimbang hidupnya, dan malah kesannya saya takutnya ketika orang mendekatin kamu bisa jadi defensif, karena saya tahu mungkin kamu udah orang yang emang udah bekerja keras, yang saya bilang kamu tuh orang yang bekerja keras dan nggak tanggung-tanggung kerjanya. Jadi ketika orang datang kepada kamu, nanti saya takutnya kamu langsung defensif, bilang kamu mau apa, kamu mau gini-gini kan gitu loh. Padahal sebenarnya belum tentu semua orang akan berniat buruk kepada kamu. Walaupun saya tahu kamu hidupnya keras ya guys ya, hidupnya keras, tapi belum tentu semua orang akan kayak gimana kepada kamu. Dan terlepas ini semua, nanti kamu akan sadar kalau kedua hal ini, baik yang professional maupun personal life, itu akan harus seimbang guys. Dan ketika itu seimbang, kamu akan mendapatkan kesejahteraan yang benar-benar sejahtera. Kamu bakal bisa hidup dan tidur dengan nyenyak. Karena ada di saat dimana kamu masih dalam fase ini, dimana kadang waktu mau tidur aja kamu udah mikir, project besok kayak gimana ya, tugas kuliah besok kayak gimana ya. Jadi kayak kalau saya boleh bilang, pikirannya ini sulit untuk di turn off, dimatiin dulu agak susah. Jadi kadang ketika keluarga kamu atau teman-teman deket kamu misalnya mau nongkrong sama kamu, mau ngomong tentang personal life kamu nanti ujung-ujungnya ngebahas bisnis, ngebahas mata kuliah. Jadi nanti lama-lama kamu sadar kalau ini ada yang nggak sehat di sini. Atau mungkin orang sekitar kamu akan komplain, kamu tuh kenapa sih kayak gitu terus gitu loh. Dan ini yang ngebuat kamu sadar kamu harus kayak berubah sedikit cara pandangnya, cara pendekatannya, supaya kamu bisa mendapatkan semua kesejahteraan itu, baik yang tadi saya bilang dua-duanya. Dan percaya nggak percaya ya guys, ketika kamu ngubah cara pandang kamu ini, pendekatan kamu ini terhadap kehidupan, keberuntungan itu bisa lebih banyak datang kepada kamu. Ketika kamu melihat orang sekitar kamu, ketika kamu benar-benar ngelihat pekerjaan kamu, impian kamu, atau mungkin semuanya sekitar kamu itu ya, dengan cara pandang yang berbeda. Kalau saya boleh ngomong, dengan cara pandang yang lebih Wallace, itu semuanya akan terasa lebih ringan guys.
karena saya tahu kamu orangnya serius banget. Kadang kalau saya boleh ngomong nih ya, kalau misalnya kita ketemu nih, kamu tuh kayak intens banget orangnya, yang emang serius banget, kayak mikir jangka jauh, jangka panjang gitu loh. Itu sih, jadi coba lebih slow, dan saya yakin nanti mudah-mudahan, bukan saya yakin, tergantung kamu ini gimana, cuma mudah-mudahan nanti di akhir tahun kamu bisa ngubah cara pandang ini, ngubah pendekatan ini supaya kamu nanti tercapai bener-bener yang namanya kesejahteraan di dalam hidup kamu, baik dalam aspek profesional maupun personal life kamu. Oke, langsung aja, ini ada message-nya. Gak perlu menjelaskan semuanya. Orang yang peduli akan selalu berusaha untuk mengertikan kamu. Beban hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kamu bisa melakukan sesuatu terhadap ini. Coba jawab jujur, siapa orang terpenting untuk kamu? Oke guys, nanti kamu jawab semua ini. And I'll see you guys soon. Bye-bye. High five. Halo, kamu apa kabar? Sehat-sehat ya guys ya, ini aku langsung aja. Oke, aku nggak mau ngebahas cinta, tapi kayaknya kita akan ngebahas cinta di sini, so be prepare aja ya. Oke guys, saya ngeliatnya gini, dalam tahun ini aku ngeliatnya kamu bener-bener berusaha untuk mengejar impian kamu. Entah itu menyelesaikan pendidikan kamu, atau mungkin ada sesuatu yang kamu mau capai di tahun ini, terutama di tahun ini. Saya ngeliatnya kamu ngerasa di tahun ini nih kayak berjalan cepet banget, dan banyak banget perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kayak ada aja situasi, mungkin juga karena kondisi sekitar kita yang ada pandemi gitu-gitu, tapi ada sesuatu yang kayak ngubah kehidupan kamu. Mungkin yang sampai kamu tuh kayak berpikir, aku gak pernah nyangka loh aku bisa kayak gini sampai kondisi yang sekarang. Dan saya ngeliatnya juga sesuatu ini ya, impian kamu ini ya, kamu bekerja keras dan juga kamu berusaha untuk ngejar itu. Saya juga ngeliat kamu bahkan kayak mau belajar dari awal untuk mendalamin sesuatu ini. Dan kalaupun misalnya kamu udah bekerja full time atau memiliki bisnis, nanti kamu akan melakukan side hustle guys. Saya ngeliatnya kayak gitu. Side hustle dalam arti mungkin adalah sesuatu yang memang kamu selalu inginkan gitu. Jadi saya ngeliatnya ini sesuatu yang memang kamu sukai, dan memang sesuatu yang memang kamu udah inginkan udah sejak lama. Nah ini by the way kenapa saya bilang ada asmara, karena energinya sih guys. Saya ngeliatnya mungkin kamu ada berhubungan dengan seseorang di sini ya. Seseorang ini awalnya mungkin kamu ngerasa kalau dia itu yang pertama nggak peka, yang kedua mungkin kamu ngerasa dulu ya, kamu ngerasa ketika berhubungan sama dia tuh kayak kamu ngerasa kalau dia nggak tertarik sama kamu, dia nggak sayang sama kamu, atau lebih tepatnya dia nggak peduli sama kamu. Itu yang kamu rasa, itu yang kamu tanggapin dari diri dia. Cuman percaya nggak percaya ya guys, dia selalu ngelihat kamu loh. Tanda kutip dalam arti mungkin dia stalking media sosial kamu, atau bahkan dia kayak emang aku ngerasa kayak emang orang ini nih kayak elang gitu, kayak burung elang yang selalu mengawasin kamu, mengawasin gerak-gerik kamu dari lama. Dan kadang kamu ketika saya ngomong tentang dia, atau mungkin ada satu pandangan seseorang yang udah ada di hati kamu, di pikiran kamu saat ini, yang kamu langsung bilang nggak mungkin, no way. Tapi itu yang saya ngeliatnya guys, kalau orang ini mungkin memang ada rasa kesulitan, dalam arti kesulitan untuk menyampaikan perasaan dia, mengungkapkan ekspresif lebih, tapi kamu yang orangnya lebih ekspresif dibandingkan dia. Cuma saya ngeliatnya entah kayak gimana guys, orang ini walaupun gak bisa seekspresif kamu, tapi dia ngungkapin rasa sayangnya, rasa pedulinya dengan cara yang berbeda. Saya ngeliatnya dia mengungkapkan itu dengan cara dia mau membantu kamu. Dia mau kayak misalnya kamu kan lagi ngejar sesuatu, kamu lagi belajar sesuatu, ada sesuatu project yang kamu kerjakan di sini saya ngeliatnya, dan dia orang yang mau
sini sama aku aja, aku bantu kamu dari scratch awal sampai akhir. Dia orang yang memang benar-benar mau berdampingan sama kamu, mau istilahnya bersusah payah supaya kamu juga bahagia gitu loh, supaya kamu berhasil. Ini orang yang memang mungkin gak bisa bilang I love you, gak bisa bilang gimana, tapi dia mau rela run extra mile demi kamu. Dia mau megang tangan kamu istilahnya guys, untuk biar kamu berhasil. Ini orang yang benar-benar mau membantu orang lain, saya ngeliatnya, terutama untuk diri kamu. Jadi awalnya mungkin yang kamu ngerasa gak mungkin, dia gak peka, dia gak peduli, tapi dibalik semua itu, saya ngeliatnya emang dia cuma beda bahasa cintanya, love language-nya beda sih di sini. Cuman itu yang saya ngeliatnya sih guys. Dan mungkin di dalam situasi yang sama, kamu ngejar impian kamu ngejar side hustle kamu ini, dan di saat yang bersamaan dia juga lagi mengejar sesuatu impian dia lagi mengejar goalsnya selama ini. Jadi mungkin ini yang menjadi hambatan antara hubungan kamu dan dia. Makanya kamu ngerasa dia gak peduli, dia cuma peduliin karir dia atau pendidikan dia. Padahal sebenarnya di balik itu semua, kalau kamu mau meminta tolong dia akan selalu hadir buat kamu. Oke, dan ini saya ngeliatnya perubahan yang saya ngeliatnya selanjutnya di tahun ini atau mungkin tahun depan lah ya, anggap aja. Soalnya waktu itu subjektif, tergantung dari kamu masing-masing yang menjalaninnya. Cuma saya ngeliatnya orang ini mau datang lagi kepada kamu guys. Saya ngeliatnya orang ini kemungkinan kayak ingin menawarkan sesuatu yang baru, ingin memulai sesuatu yang baru sih. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan dia mungkin yang sebelumnya kelihatannya gak emotional unavailable, dia mau nunjukin sedikit demi sedikit kalau ada sisi emosionalnya gitu, dan dia mau berusaha untuk mengertikan kamu. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Dan ini entah kenapa ada beberapa dari kalian yang mungkin LDR dengan dia, mungkin kalian gak terlalu sering bertemu secara fisik tapi lebih ke medsos gitu ya. Ada jarak antara kalian, dan kemungkinan sih dia akan datang kepada kamu, atau mungkin kalian akan bertemu di suatu tempat di sini. Jadi ada berhubungan dengan traveling sih di sini saya ngeliatnya. Dan dia juga mau membenarkan semua tingkah lakunya yang mungkin sebelumnya nggak balance hubungan ini, dimana kamu ngerasa sebelumnya it's all about them, sekarang lebih ke gimana caranya supaya balance semuanya antara kamu dan dia di sini biar sama-sama enak. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa yang dia nggak bisa ngertiin kamu, sekarang dia mau berusaha untuk lebih banyak bertanya dibandingkan ngomong tentang diri dia sendiri. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan ini kita ada by the way guys, entah kenapa saya ngeliatnya kamu dan dia ini sama-sama pejuang ya. Jadi warrior, ada sisi pejuang dimana mungkin kamu yang lebih emosional dibandingkan dia, tapi di sisi lain juga kalian adalah seseorang yang berwatak keras, berpendirian keras. Rephrase. Kalian berdua adalah sosok orang yang pendiriannya keras guys. Kalian berdua adalah pejuang yang mau memperjuangkan mengejar impian kalian berdua. Makanya saya ngeliatnya ini kalau boleh dibilang nih kayak power couple sih, kalau saya boleh ngomong kayak gitu, dimana kamu dan dia mau sama-sama sukses, kamu dan dia saling mau membantu supaya bisa mencapai impian kalian masing-masing, dan kalian kayak saling menyemangati, saling mendukung. Dan mungkin dukungan dari dia itu terdengar hal simple, tapi bagi kamu tuh udah hal yang bermakna bagi kamu. Karena saya ngeliatnya terutama di kehidupan kamu ya, agak sulit untuk orang lain mendukung kamu. Mungkin orang lain ya malah kayak kesannya, duh ngapain sih, kamu kan kehidupannya udah berkecukupan, sandang pangan cukup, kenapa kamu mau melakukan lebih? Tapi dengan adanya kehadiran orang ini yang ngebuat kamu akhirnya ada orang yang satu frekuensi dengan kamu. Akhirnya ada orang yang mempunyai ambisi yang sama seperti kamu. Ini yang saya ngeliatnya. Dan dia yang meyakinkan kamu untuk bisa lebih percaya diri
dengan kemampuan kamu sendiri. Karena mungkin ada beberapa saat dimana kamu agak minder dengan diri kamu karena kamu gak yakin, dan sosok dia yang kayak, aku yakin kamu bisa, dia yang dorong kamu gitu loh. Oke? Langsung aja kita romance-nya ya guys ya. Kita ada honeymoon sama heart to heart conversation. Ini pas banget. By the way, ini banyak banget travelnya, jadi kemungkinan besar emang ada jarak antara kalian, dan yang tadi saya bilang, entah dia yang kesana atau kamu yang kesana, atau kalian bertemu di suatu tempat karena kalian mau ngomong nih, heart to heart conversation, ada percakapan yang kesannya ada sesuatu yang belum terselesaikan di sini. Akan lebih terbuka sebenarnya, saling jujur antara kamu dan dia nih kayak gimana sih sebenarnya gitu loh. Terus pesan untuk kamu baik-baik aja, just go with the flow. Terus juga just in case you forgot, please remember how amazing you really are. Believe in yourself, okay? Ini pesennya, dan ini ada pesan dari dia untuk kamu ya guys ya. Tolong beri aku kesempatan kedua. Oke, kelihatan banget. Kita terhubung dengan benang merah takdir. Aku lelah. Dan yang terakhir, aku kagum dan senang karena kamu bisa memprioritaskan dirimu sendiri. Kalau kalian perhatiin ya, sebentar ya guys ya. Ini pas banget, saya baru sadar. Kita ada justice di sini, dan ini kayak ada kain merah ya. Dan ini juga ada benang merah. Jadi agak match ya. Oke? Dan banyak yang sinkronisasi di sini. Jadi saya ngeliatnya memang kalian memang dipertemukan satu sama lain karena ada sesuatu di sini, dan aku harap kalian jalanin ya guys. Jalanin aja semuanya. Ada sebab kenapa kamu bertemu dengan orang ini, dan saya ngeliatnya kalian berdua benar-benar bisa ngubah kehidupan kalian berdua masing-masing, dan juga ngubah kehidupan orang banyak di sini. Kalian mempunyai misi cukup besar. Saya ngeliatnya kalian berdua ya. So itu selanjutnya yang terjadi di kehidupan kamu, and I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Halo, apa kabar grup 4? Kamu apa kabar? By the way guys, aku langsung aja, ini feelingnya yang aku dapet di sini. Rasanya aku kayak dilamar sih, atau rasanya ada, lamar ini tanda kutip dalam arti, kamu tahu lagu Janji Suci? So entah kenapa sebelum saya lagi ngocok, tapi saya nyanyi lagu itu, dan juga saya nyanyi lagu Have I Told You Lately That I Love You. Jadi saya ngeliatnya ini kayak romantis banget energinya. Dan by the way guys, kita banyak banget Ten of Pentacles, the Empress, Four of Wands, Two of Cups, King of Pentacles, and Six of Cups. Jadi ini aku mau bilang aja konfirmasi ya guys ya. Kita juga ada romantis, new romantic cycle begin. Kalau kalian lihat sinkronisasi 222 atau 444, ini konfirmasi ya. Kalau memang ini kemungkinan, entah yang pertama kemungkinan kalian akan dilamar, pernikahan gitu ya. Atau kalau memang kamu udah couple, udah berpasangan, ini bakal lebih harmonis lagi situasinya. Dan kalau memang kalian yang lagi single, ini kemungkinan besar kalian akan bertemu dengan salah satu jodoh kalian yang ini mudah-mudahan ya, amin ya guys, ini bisa sampai menikah, sampai jangka panjang. Ini ya saya ngeliatnya. Dan yang lagu tadi yang Have I Told You Lately sama Janji Suci sih yang saya dapetnya. Makanya waktu saya shuffle ini saya kayak kayak menghela nafas, kayak apa ya, I think aku ngerasa kalian emang bakal menikah sih. Amin ya, mudah-mudahan menikah di tahun depan. Amin ya. Atau hubungan kalian akan bisa lebih meningkat, keharmonisannya lebih awet lagi. Jadi ini aku ngerasa benar-benar apa ya guys, feelingnya nih kuat banget sih, saya ngeliatnya kayak gitu. Oke, yang pertama saya langsung aja. Jadi kalian mungkin sebelumnya yang emang udah mengharapkan yang namanya pengen settle down, bagi yang my single, pengen settle down, pengen mempunyai
suatu tempat yang bisa kalian sebut ini rumahku. Dan kalian sendiri juga orangnya nurturing banget. It doesn't matter even if you're a masculine or feminine, kayak kalian emang orangnya peduli sama orang lain, kalian penyayang, dan kalian berusaha untuk memperlakukan orang tuh dengan benar. Saya ngeliatnya kayak gini, entah kenapa saya ngeliatnya banyak karma baik yang udah kalian lakuin, tapi ada di saat dimana kalian lelah, kok kayak kehidupan ini ada-ada aja yang kayak ngetes kalian gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian yang agak minder ketika kalian ngelihat orang-orang sekitar udah mempunyai pasangan, kok akunya belum gitu. Atau mungkin ada tendensi kalian ketika kalian membandingkan kehidupan keluarga kamu dengan keluarga orang lain gitu loh. Dan kalian mencari sosok rumah, sosok keluarga yang selama ini kamu cari, dan akhirnya saya ngeliatnya kamu bisa mendapatkan itu, mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kamu ngerasa hangat, and it feels like home. Gak hanya feels like home, but it just feels right. Dan mungkin selama ini ya, saya ngeliatnya tahun ini kamu ngerasa ada sesuatu yang datang di sini. Entah sesuatu kah, ada seseorang kah yang akan datang yang emang kayak membuat kamu bilang ini yang aku cari selama ini. Oke, dan by the way guys, ini jodoh loh ya. Ini salah satu jodoh kamu yang emang saya ngeliatnya sih bisa ngubah kehidupan kamu, bisa ngubah cara pandang kamu terhadap asmara. Bagi kamu yang udah losing hope, or udah kayak ya cinta ya asmara ya pasangan, mau dateng ya monggo, enggak juga orang opo-opo gitu loh. Tapi kayaknya alam semesta gitu ya yang di atas bilang dan tahu kalau kamu tuh udah capek, kamu udah yang namanya ngalamin yang jatuh bangun semuanya, dan ada di titik dimana kamu ngerasa gak ada pasangan juga gak apa-apa sih. Dan kalau memang kamu udah berkeluarga, mungkin kamu ngerasa kalau pasanganku kayak gini ya udah terserah lah gitu loh. Jadi selama ini saya ngeliatnya kamu dalam masa ujian, dan akhirnya karena kesabaran kamu dan karena kamu masih berusaha untuk berlaku baik gitu ya, memupuk berkat lah istilahnya, bekal melakukan karma baik, akhirnya yang di atas alam semesta, the universe just give you the reward. Ini rewardnya seseorang yang pertama aku ngelihatnya, by the way aku nggak tahu kalian suka atau enggak, cuma aku bakal ngomong karakteristiknya. Yang pertama dia posesif, yang kedua orangnya mau makan ya sama-sama, pergi ya sama-sama, semuanya sama-sama gitu loh. Dia orang yang emang cukup workaholic dan memang mementingkan materi ya guys, dalam arti dia mau ngasih kamu, dia mau ngasih provide kamu, mencukupi kebutuhan kamu, dan istilahnya dia mau kamu tuh makmur loh. Dalam arti apa yang kamu mau dia bisa ngasih kamu semua, dan dia gak mau kamu terus bekerja keras. Kalaupun memang kamu mau bekerja untuk impian kamu, dia akan dukung kamu dan dia akan membantu kamu. Saya ngeliat orang yang sudah stabil di sini, saya ngeliat orang yang memang udah mapan di sini, dan dia mau kasih yang terbaik sama kamu. Ini orang ya by the way, dari luar mungkin gak kelihatan kalau dia emosional, dari luar mungkin kelihatan kalau ini kayak agak robot gitu ya, kayak kok kayak kaku gitu ya, tapi dalam hatinya mungkin cara dia ngungkapin rasa sayangnya tuh dari action, dari tingkah lakunya, dari dia membantu kamu, dan juga dari hadiah. Ini orang yang mau benar-benar memberi kepada kamu maupun kepada orang lain, karena dia ngerasa yang namanya rezeki itu bisa terus dicari guys, tapi kebaikan hati orang itu gak bisa dibeli. Dia kayaknya sih ngeliatnya orangnya kayak gitu sih, makanya orangnya baik hati, orangnya gak pelit. Mungkin pelit dengan beberapa orang tapi untuk orang terdekat dia, terutama untuk orang yang dia sayangin, karena saya ngeliatnya orang yang dia ini orang cukup pemilih siapa yang bisa masuk ke dalam lingkungannya. Makanya saya ngeliatnya dia mau melakukan itu, terutama untuk kamu guys. Apapun yang kamu mau, kalau selagi bagi dia baik dan juga memang
baik untuk kamu, dia akan ngasih kamu apapun itu saya ngeliatnya. Dan mungkin beberapa dari kalian udah kenal cukup lama, atau mungkin teman masa kecil kamu. Kalaupun enggak, kalaupun kamu bilang ini kayaknya orang baru gitu ya, tapi kamu ngerasa ada sesuatu ikatan yang gak bisa kamu jelasin. Dan kalau kamu kenal baru dengan dia gak terlalu lama, tapi ada ikatan yang kamu ngerasa kok aku kayak tahu kamu udah lama ya, padahal baru berapa bulan misalnya, atau berapa minggu, atau bahkan baru berapa hari gitu loh. Ini sih yang saya ngeliatnya ya guys. Dan kamu akan banyak banget diberkati by the way, karena kamu udah melalui banyak hal di sini. Dan bagi kalian yang udah berkeluarga, nanti kemungkinan bisa jadi ada tambahan anggota keluarga juga. Jadi siap-siap, mungkin nanti ada momongan yang baru. Dan bagi kalian yang single, amin, mudah-mudahan nanti menikah mungkin tahun depan. Jadi ini saya ngeliatnya orang ini mungkin di tahun ini mau kasih kamu komitmen yang lebih. Nanti tahun depan bisa jadi kamu menikah sama orang ini. Ini yang saya ngeliatnya sih guys. Dan sekali lagi yang saya bilang, ini orang mau ngasih kamu rumah, tanda kutip rumah yang emang kamu cari. Rumah bukan secara fisik aja, tapi suatu keluarga yang memang selama ini kamu cari guys. Kehangatan dalam suatu hubungan, itu yang dia mau kasih ke kamu. Karena saya ngeliatnya this could be the one. Dan juga saya tahu mungkin hubungan kamu dan dia, dan kamu sendiri udah ngalamin namanya jatuh bangun kehidupan ya. Yang tadi saya bilang ke ujian gak habis-habisnya. Makanya rewardnya ini guys. Dan coba have fun aja, dijalanin aja. Dan saya ngeliat kamu berusaha untuk selalu melihat sisi positif dari aspek kehidupan apapun yang terjadi di kehidupan ini. Makanya rewardnya worth it guys, worth it. Oke? Pesannya ini saya langsung aja buat kamu. Saya tahu saya berhak untuk dicintai, bener banget. Terus juga jalan pikir orang lain jangan diambil pusing. Nah ini saya ngeliatnya mungkin beberapa orang yang keluarga kamu, teman dekat kamu bilang, kamu cepet banget mau nikah, atau misalnya kamu yakin sama dia, kan baru kenal. Orang lain bakal ngerasa aneh, tapi kamu sendiri yang tahu gimana hubungan kamu dengan dia gitu loh. Kan kalian yang ngejalanin. Jadi mungkin bagi orang gak masuk akal, tapi bagi kamu, kamu yakin gitu loh. Ini pesan dari dia ya guys ya, buat kamu. Aku posesif, aku cemburuan orangnya, karena kamu cuma milik aku doang. Kelihatan sih, iya. Terus kamu membuat aku lupa hal-hal buruk di kehidupan aku. Terus aku menghindari hubungan kita. Makanya jadi saya ngeliatnya mungkin beberapa dari kamu udah kenal sama orang ini ya. Yang terakhir, aku berpikir kamu adalah the one. Dan pas banget, kaget ya, aku juga kaget, kita ada di could be the one. Jadi kayaknya memang kalian berdua beranggapan kalau kalian adalah the one untuk masing-masing, kamu dan dia. Oke? Oke guys, aku harap ini ngebantu. Thank you so much buat waktunya. Bye bye. High five.